Ya, salam kembali lagi dengan saya Jailani Sapanus. Saat ini kita akan membahas suatu yang sedang viral, yaitu tentang Nania Idol yang kembali ke agamanya yang dahulu. Karena apa? Yang dahulu dia beragama Islam, sehingga masuk dalam agama Kristen, dan saat ini dia kembali lagi di ajarannya yang dulu, yaitu Islam. Nah, saat ini kita akan membahasnya, tapi sebelumnya saya akan memberikan disclaimer bagi kita bahwa sebenarnya tidak ada masalahnya jika seseorang itu pindah agama, karena memang itu sudah diatur oleh negara kita bahwa setiap manusia atau rakyat itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dan memiliki kebebasan untuk mereka memeluk agama apapun yang mereka percayai. Kita akan melihat bagaimana Nania Idol kembali dalam agamanya yang dulu. Nah, kalau kita melihat dari alasan-alasan yang ada yang diberikan oleh Nania Idol, dia memiliki satu permasalahan teologis yang kurang dia pahami dalam keputusan yang dia ambil sehingga dia kembali ke agamanya yang dulu. Nah, kalau kita melihat alasan dia, itu ada dua hal yang dia utarakan. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kalau dia mati, siapa yang akan memakamkannya dan mendoakannya? Ya, karena kalau kita tahu bahwa latar belakang dari Nania Idol ini, semua keluarganya beragama Muslim, dan hanya dia yang tentunya memeluk agama Kristen, sehingga dia melalui pikirannya, melalui pemahamannya, dia berpikir bahwa ketika dia mati, siapa yang akan menguburkannya atau memakamkannya, dan siapa yang akan mendoakannya. Ya, karena mereka berseberangan. Sudah jelas jikalau tidak memiliki orang yang seagama dengan dia, keluarganya juga pasti akan menolak dia. Dan yang selanjutnya, yang kedua itu dikatakan bahwa kalau orang tuanya atau keluarganya yang mati, siapa yang akan memakamkan dan mendoakannya? Yang dia utarakan pertama adalah dirinya, jika mati, siapa yang akan memakamkan dan mendoakannya? Dan yang kedua, jika keluarganya atau orang tuanya atau anaknya mati, siapa yang akan memakamkannya dan menguburkannya? Nah, pastinya ini saya melihat bahwa ada satu permasalahan pemahaman yang tidak didapatkan oleh Nania Idol. Kita tahu bahwa Nania Idol adalah orang yang bisa dikatakan cukup ya terkenal, dan dia memiliki eksistensinya di dunia ini, dikenal oleh banyak media, dan dia juga menjadi seorang penyanyi yang bisa dikatakan lulusan dari Idol adalah suatu hal yang sangat membanggakan. Nah, di sini kita melihat bahwa ini adalah teguran bagi gereja-gereja saat ini, ya. Ini adalah satu permasalahan teologis yang cukup berat. Karena apa? Memang dia tidak memberikan alasan teologis. Dia tidak melihat kepada suatu hal yang supranatural atau yang bersifat dengan mujizat, tetapi dia memberikan suatu alasan yang kurang tepat menurut saya, sehingga dia ragu akan kepercayaannya saat ini, ya. Nah, ini menjadi teguran, sekali lagi saya katakan ini menjadi teguran bagi kita gereja-gereja saat ini, ketika dia bertobat, apa yang diberikan kepada Nania Idol. Ada banyak sekali gereja-gereja yang mengundang dia untuk kesaksian, membawa dia untuk pelayanan. Dia katakan bahwa dia melihat kuasa Tuhan Yesus. Dia diberikan kesempatan pelayanan, tetapi mungkin gerejanya yang dahulu kurang memberikan dia pemahaman atau pengajaran yang baik dan yang benar. Nah, ini yang menjadi teguran bagi kita, ya. Hanya karena dua pemahaman ini, dia tidak mendapatkan pemahaman yang benar tentang Tuhan Yesus. Nah, seharusnya gereja pada waktu itu ketika dia sudah memeluk agama Kristen, ya, dia menjadi seorang murtadin, ya, yang saat ini umum dikatakan bahwa murtadin, seharusnya gereja harus memfokuskan diri untuk memberikan pengajaran kepada Nadia, sehingga dia tidak memiliki kebimbangan, dia tidak memiliki satu hal yang dapat membuat dia kembali atau dia meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena dia sudah memahami
apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang percaya, dan bagaimana kehidupannya dan kematian selanjutnya. Nah, ini kan dia tidak memahami, dia mati itu bagaimana nanti ke depannya, dia tidak paham. Nah, gereja-gereja harus saat ini lebih menekankan kepada pengajaran. Ya, jangan hanya karena melihat orang itu tenar, orang orang itu memiliki banyak pengikut dan orang itu cukup dikenal, sehingga kita dengan mudahnya memberikan mimbar, memberikan pelayanan bagi mereka yang belum sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang benar akan Tuhan Yesus. Ya, seringkali ini juga menjadi permasalahan bagi gereja-gereja saat ini. Karena apa? Karena gereja-gereja saat ini ada banyak yang lebih mengutamakan kepada kuantitas bukan kualitas. Ya, maka kualitas seseorang dapat dilihat ketika dia memang sungguh-sungguh paham akan kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, gereja saat ini juga harus memiliki pemahaman yang baik, ya. Bukan melihat kepada kuantitas, tapi melihat kepada kualitas. Nah, ini menjadi teguran bagi kita Kristen yang ada saat ini. Maka jika ada orang bertobat, mari ajak mereka untuk belajar kekristenan yang benar, ya. Bukan dibawa untuk kesaksian dan pelayanan di mana-mana terlebih dahulu. Nah, ini terkadang menjadi satu teguran bagi kita jika ada seorang artis atau saya sudah katakan tadi, orang yang cukup terkenal, dia baru bertobat, dia diberikan ke ruang kesaksian untuk dia memberikan kesaksian bagaimana kuasa Yesus. Memang tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Memberikan ruang kesaksian bagi mereka yang mau bersaksi tentang kuasa Yesus tidak ada salahnya. Tetapi menurut saya gereja terlebih dahulu harus menekankan tentang pengajaran yang baik dan benar. Menekankan tentang pemahaman akan Yesus itu lebih baik. Sehingga kita bisa melihat buahnya. Ketika kita melihat buah yang baik, Yesus juga mengatakan seperti itu kan. Buah kebenaran itu, maka dengan sendirinya semua itu akan berjalan dengan baik. Sehingga barulah kita memberikan kesempatan untuk mereka bersaksi, memberikan mereka pelayanan di gereja, supaya memang sungguh pelayanan yang diberikan, kesaksian yang diberikan, semuanya berasal dari Yesus, bukan karena hanya ingin mencari nama. Gereja harus memandang ini dengan serius. Ini bukan hal yang main-main. Utamakanlah pengajaran, utamakanlah Tuhan Yesus, utamakanlah pengalaman pribadi dengan Yesus. Berikan pemahaman kepada orang-orang yang baru bertobat, itu lebih penting. Bukan memberikan dia tempat kesaksian, sehingga banyak orang melihat, dan banyak orang yang terpukau dan kagum karena dia bisa menjadi agama ini, memeluk ini kembali. Sebenarnya tidak ada masalah dia kembali ke agamanya. Ada banyak kok saat ini orang yang percaya kepada Yesus. Ini menjadi teguran bagi kita gereja-gereja saat ini. Ketika dasar yang dibangun itu dasar yang kuat untuk percaya kepada Yesus, maka tidak akan ada yang terjadi seperti yang terjadi dalam kehidupan Nania Idol saat ini. Ya, karena apa? Dia sudah membangun dasar yang kuat. Nah, kita pun sudah melihatkan di dalam Alkitab. Ada dua rumah, yang satu dibangun di dasar pasir dan satu di dasar batu. Jikalau dibangun di dasar pasir, tidak memiliki topangan yang kokoh, dasar yang kokoh, ketika akan ada badai, banjir, rumah itu akan runtuh. Tetapi ketika dibangun di atas batu, ada badai sehebat apapun yang melandanya, yang menimpanya, dia akan tetap kokoh di dalam Tuhan. Maka kita harus memberikan dasar yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, ini menjadi teguran bagi kita, bagi orang percaya, bagi gereja-gereja masa kini. Demikian video kali ini, biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.